Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Huda, Komplek Departemen Luar Negeri rahimakumullah. Judul khutbah siang ini adalah berharap ada jarak yang jauh dengan amalnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, setiap manusia, setiap kita pasti beramal atau beraktivitas dalam mengisi dan menjalani hidupnya. Ada orang yang melakukan amal baik dan ada juga orang yang melakukan amal buruk dalam menjalani hidupnya. Amal baik atau amal soleh terbagi dua jenis, yaitu amal baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan istilah hablum minallah, dan amal baik terhadap manusia yang kita kenal dengan istilah hablum minannas. Contoh amal baik terhadap Allah adalah yang pertama, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian berpuasa Ramadan, lalu menunaikan zakat, kemudian pergi haji jika mampu, lalu berzikir, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, dan ritual-ritual lainnya. Ini masuk kategori amal baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik terhadap sesama manusia juga ada contohnya. Di antaranya adalah berbagi atau bersedekah terhadap sesama manusia, menghilangkan kesulitan orang lain,
memberi makan orang miskin, memuliakan tamu, menyantuni anak yatim, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ibadah-ibadah muamalah lainnya. Itu adalah amal baik yang kita lakukan di dalam hidup. Begitu juga hadirin sebaliknya, amal buruk atau amal maksiat juga terbagi dua. Amal buruk atau amal maksiat terkait dengan Allah, contohnya syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah, itu amal buruk. Kemudian meninggalkan sholat atau malas menunaikan sholat 5 waktu, lalu tidak mau berpuasa Ramadan, tidak mau bayar zakat, tidak mau pergi haji padahal mampu, tidak suka berzikir, tidak suka membaca Al-Quran dan mentadaburinya, dan meninggalkan ritual-ritual lainnya. Itu amal buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amal buruk terhadap sesama manusia juga ada. Contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua, kemudian membunuh manusia tanpa alasan yang benar, berzina, LGBT, korupsi, mencuri, merampok harta yang bukan miliknya, bersaksi dan bersumpah palsu, berjudi, makan riba, minum khamr, mengkonsumsi narkoba, memfitnah atau bergunjing, sombong atau takabur, sewenang-wenang dan zolim, dan lain sebagainya. Itu amal buruk terhadap sesama manusia. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang yang rutin melakukan amal baik atau amal soleh, biasanya dia senang dan cinta dengan amal solehnya dan ingin melakukan terus amal soleh itu. Begitu juga sebaliknya, orang yang rutin melakukan amal buruk atau amal maksiat, biasanya dia akan senang dan bangga atas amal-amal yang dia kerjakan. Namun tahukah kita hadirin, tahukah kita, kelak semua amal yang dikerjakan oleh manusia, baik itu amal baik atau amal soleh, atau amal buruk atau amal maksiat, nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semua amal yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak hadirin, semua amal baik dan amal soleh yang telah dikerjakan oleh manusia akan dibawa dan ditunjukkan ke hadapan manusia tersebut dan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal buruk dan amal maksiat yang dikerjakan oleh kita kelak akan dihadapkan kepada kita dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan. Maka hadirin, pada saat itu para pelaku amal buruk, amal maksiat, mereka sangat terkejut, mereka sangat malu, mereka sangat hina atas amal perbuatan buruk yang dilakukannya dulu di dunia. Hadirin sekalian, para pendosa ini yang dulu suka, yang senang, yang hobi, yang cinta, yang bangga dengan amal buruk dan amal maksiat mereka, sangat berharap di padang mahsyar ada jarak yang jauh antara dia dengan amalnya. Dia tidak mau hadirin, antara dirinya dengan amalnya itu ada kedekatan, dia ingin jauh. Dari mana tahunya hadirin? Dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-30 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah
wallahu ra'ufum bil ibad. Artinya adalah, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bagaimana amal baik, amal soleh yang kita lakukan di dunia akan dihadapkan kepada diri kita dan kepada Allah. Begitu juga dengan amal buruk, amal maksiat yang kita kerjakan di dunia hari ini, kelak akan dibawa dan dihadapkan kepada diri kita dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu kata Allah, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat berharap agar antara dia dengan amalnya ada jarak yang sangat jauh. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ulama besar Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Dia berkata, setiap mereka menginginkan agar tidak bertemu dengan amalan mereka sama sekali, dan itu menjadi harapan mereka. Adapun di dunia, mereka begitu menikmati dosa yang ia perbuat. Di dunia, ketika dia durhaka kepada orang tua, ketika dia berjudi, ketika dia berzina, LGBT, merampok, mencuri, korupsi, makan riba, sewenang-wenang dan zalim, sombong, takabur, dan perbuatan dosa-dosa lainnya, bangga, senang di dunia, tapi nanti di akhirat dia berharap, hadirin, ada jarak yang jauh antara dia dengan amalnya. Sungguh hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini kepada kita sengaja memberitahu kejadian masa depan, dengan tujuan adalah agar kita berubah saat ini juga, agar kita taubat, hadirin, agar kita sadar bagaimana nanti kerugian yang akan menimpa kita di padang mahsyar ketika banyak melakukan amal buruk dan amal maksiat. Ayo hadirin, kita beralih, kita bertukar, kita berubah untuk selalu menjadi orang yang senang dan mencintai amal baik, amal soleh, dan benci melakukan amal buruk, amal maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-46.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamil 'abid. Artinya adalah barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungannya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Ayat ini hadirin menyampaikan kepada kita, siapa yang menanam, dia yang memetik. Siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Ayo kita tanam kebaikan, amal soleh. Kita tinggalkan amal buruk, amal maksiat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita dan masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayuhan nas wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wal masyatit samlahum wa masjid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qallil adadahum ma'alanki fi kulli ru'ba innaka likulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana irinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.